Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا
صلاة الله وعلى آله وصحبه سلمنا والمسلمين إنني الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور وممول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya waqala wa kharaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabi wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa kharaja bil aini al asaru, keluar
dengan istilah yang membatalkan puasa masuknya ain, yakni benda. Al-asaru oleh bekas yang disebut dengan rasa. Kalau masuknya ain, sesuatu benda, zat, ke dalam rongga tubuh, maka puasanya batal. Bagaimana dengan asar? Bukan benda, tapi bekas. Kawusuli ta'mi bizzauqi ila halqihi. Seperti sampainya makanan dengan dirasa ke dalam rongga tubuh. Ya. Kalau orang mencicipi makanan dengan dijilat, itu tidak batal. Ya. Tapi yang namanya bekas sesuatu yang dimakan, setidaknya itu ada asarnya, ada bekas-bekasnya, seperti baunya atau rasa-rasanya yang sampai masuk ke dalam rongga. Ya, sampai masuk ke dalam rongga. Manis itu berasa, di lidah berasa. Tapi zatnya makanan itu nggak masuk ke dalam, cuma dicelam-celam aja. Manis itu udah dilepein. Tapi rasa di sini, nah itu nggak batal. Wa kharaja biman marra ay al-amidi alimil mukhtari an-nasi lisaumi wal jahilil ma'zuri bitahrimi isali syai'in idal batili. Keluar juga dengan istilah orang-orang yang dapat batal puasa seperti orang yang sengaja, yang tahu dan ikhtiar sendiri. Kalau masuknya sesuatu dilakukan dengan sengaja, batal. Kalau melakukan sesuatu ke dalam rongga tubuh dan dia tahu hukumnya, batal. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, kemauan sendiri bukan dipaksa, ikhtiar, itu batal. Nah, keluar dengan istilah itu an-nasi lisaumi, orang yang lupa puasa. Kalau lupa nggak batal. Ya, kalau lupa nggak batal. Wal jahilul ma'zur, orang jahil yang ma'zur. Orang jahil yang ma'zur juga nggak batal. Jahil bagaimana? Jahil keharaman sampainya sesuatu ke dalam batin. Dia nggak tahu bahwa kalau ada benda sesuatu masuk ke dalam rongga tubuh bisa batal. Yang dia tahu tuh yang namanya orang puasa nggak boleh makan minum. Dia mah nggak makan nggak minum. Cuman dia nggak tahu. Dia nggak tahu sampai-sampai dia masukin tuh ya lewat hidung atau dia masukin ke lubang telinga tuh. Yang dia tahu namanya orang awam, orang jahil, ya, yang dia tahu orang puasa nggak boleh makan minum. Dia masukin ketembat ke dalam telinganya, dikorek-korek kuping aja gitu. Ya. Atau dia masukkan sesuatu ke dalam hidungnya. Dia nggak tahu. Itu keluar. Pengecualian. Kalau itu nggak batal. Yang tidak tahu hukumnya. Jahil yang ma'zur. Yang mana yang ma'zur? Yang statusnya itu tidak berada di lingkungan orang yang banyak majelis taklim.
jauh dari kerumunan, itu orang jahil ma'zur. Atau orang baru masuk Islam, itu jahil ma'zur. Tapi kalau orang yang tinggal di wilayah banyaknya majelis ilmu, orang yang bukan mu'alaf, ya, nah itu nggak ada istilah ma'zur. Yang ma'zur jahilnya kalau dia tinggal di wilayah yang memang tidak ada majelis ilmu di situ. Sehingga dia nggak tahu tentang hukum Islam atau dimaaf. Dan juga wa bikaunihi muftiran wal mukrah. Tadi orang jahil bahwa haram memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Nah, dia juga jahil bahwa itu bisa membatalkan. Nah, itu juga di maaf. Ya. Wal mukrahu, orang yang dipaksa juga. Ya, orang yang dipaksa. Tadi kan kalau masuknya sesuatu dalam keadaan amit, batal. Kalau lawanannya nasi, lupa. Orang yang masukkan sesuatu dalam ke ruang tubuh karena tahu hukumnya, batal. Tapi kalau yang jahil, maka dia tidak. Nah, orang yang ikhtiar sendiri, kemauan sendiri memasukkan ke dalam sesuatu ke dalam rongga tubuh, batal. Orang yang mukroh, yang dipaksa, maka tidak batal. Karena dipaksa. Ya, dipaksa. Fala yuftiru kullu minhum bidukhuli ainin jaufahu. Maka tidak batallah semuanya dengan masuknya sesuatu ke dalam rongganya. Wa in kasura akluhu, meskipun banyak makannya. Walaupun banyak makannya, kalau nggak tahu nggak batal. Walau zonna anna aklahu nasiyan muftirun fa'akala jahilan biwujubil imsaki aftara. Seandainya dia menyangka kalau makan dalam keadaan lupa bisa batal. Tuh, dia pikir kalau makan lupa batal. Tuh, ya. Jadi kalau ada orang dia pikir, waduh, saya makan lagi, lupa saya, batal. Nah, itu bagaimana tuh? Dia anggap itu bisa membatalkan. Wah, batal di saya, batal. Padahal nggak batal. Makannya gimana? Tapi udah niat dari pagi. Ya nggak apa-apa. Sah. Jadi nggak apa-apa. Tetap sah. Karena kan Anda nggak tahu. Lupa. Nah, jadi model orang yang kalau menduga kalau makan dalam keadaan lupa itu bisa batal. Akhirnya fa'akala. Dia makan juga tuh. Padahal emang nggak batal. Dia makan. Ya batal dah. Batal saya. Udah tanggung ah. Udah tanggung. Fa'akala jahilan. Dia makan tuh dalam keadaan jahil.
biwujubil imsaki, dengan wajib menahan, aftara, maka itu batal. Ya. Yang pertama dia makan, lupa. Sebenarnya nggak batal. Sebenarnya nggak batal. Tapi dia sangka batal. Dia sangka batal. Dia makan lagi. Pak akalah, dia makan yang kedua. Udah telanjur batal dah. Udah kadong begini. Padahal mah nggak batal. Dia tambahin lagi. Tuh ya. Nah itu yang kedua, jahilan. Dalam keadaan jahil. Makan yang kedua, biwujubil imsaki. Padahal dia wajib nahan. Walaupun dia sudah batal, tadinya karena lupa, tetap wajib nahan. Artinya tetap puasa. Tuh ya. Cuma dia makan yang kedua. Nah itu aftara. Nah kalau yang kedua itu batal. Kenapa? Karena sengaja. Tuh. Dia nggak tahu kalau makan dalam keadaan lupa itu tidak batal. Dia nggak tahu kalau makan dalam keadaan lupa tidak batal. Nggak tahu. Yang dia tahu kalau makan batal. Ya, gue udah terlanjur batal. Tadi lupa makan lagi. Itu ya, lupa makan. Jadi ceritanya lagi belanja. Lagi belanja, nyobain. Ini jeruk manis kan nih? Manis. Oh manis. Cobain ya. Cobain makan. Gitu ya. Nah kalau lupa kan gak batal. Ya. Ceritanya nih puasa sunnah ya. Puasa wajibnya. Nah, pasti orang tahu. Makan. Kelar makan. Nah, kemudian bininya ngur. Puasa-puasa makan. Gue lupa. Gitu. Ya. Lupa gitu ya. Bener pikir. Ya batal dong. Gitu. Batal. Bininya nggak ngerti juga lagi. Lagi sih pakai makan. Kayak nyobain. Ya ditanggung dah udah. Ditanggung ini nah. Coba lagi dah. Gitu ya. Dia beranggapan bahwasanya itu yang pertama batal. Orang nggak batal. Tapi dia makan yang kedua sengaja. Tuh, sengaja. Nah, itu yang kedua jadi batal. Ya. Yang kedua jadi batal. Walau ta'ammada fatha famihi fil ma'i padakhala jawfahu aw wada'ahu fihi fasabaqahu aftara. Kalau sengaja buka mulutnya di dalam air, lalu masuklah air ke dalam rongga tubuhnya. Aw wada'ahu fihi, atau dia meletakkan air di dalam mulutnya. Fasabaqahu, tahu-tahu airnya ketelen. Nggak ada urusan ente ngapain naruh puasa-puasa naruh air di dalam mulut. Ngapain kubur-kubur kagak. Iseng aja karangan. Gitu ya. Jadi ya gitu ya. Begitu. Tahu kesandung, ketelen. Ketelen aftara, batal. Ya. Jadi kalau sengaja buka mulutnya di dalam air, sampai masuk itu batal. Atau dia sengaja masukin air ke dalam mulutnya, atau ketelan, batal juga. Model yang begitu. Ya. Kecuali kalau berwudu. Kalau berwudu kumur-kumur sunnah. Kumur-kumur sunnah. Ketika kumur-kumur, ada yang dia belakang, temen dari belakang. Gitu.
gituin. Nggak, ketelan. Itu nggak batal. Ya, nggak batal. Karena ketelan. Ya. Tapi kalau melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan, iseng-iseng gitu, bukan kumur-kumur dalam sholat, nggak dianjurin, ketelan, batal. Atau kumur-kumurnya berlebihan, ketelan, batal. Karena tidak dianjurkan. Jadi jangan melakukan sesuatu, kalau melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam agama, lalu masuklah ke dalam rongga tubuh, maka itu batal, walaupun tidak sengaja. Walaupun enggak sengaja. Mandi itu tidak dianjurkan di dalam agama. Tahu-tahu guyur kepala sampai masuk ke telinga, batal. Kenapa? Karena lagi puasa, kenapa ente guyur kepala? Gitu, nggak dianjurin. Kalau mau juga guyur badannya kepala maka ngusap, gitu ya. Ini dia mandi begitu sampai masuk, itu batal. Karena nggak dianjurin. Tapi kalau mandi wajib dianjurkan. Dia mandi wajib, kemasukan, nggak batal. Tuh, ya. Mandi wajib, masukan nggak batal. Tapi kalau mandi yang bukan wajib, tahu-tahu kemasukan ke dalam air, maka batal. Tuh, ya. Nah, itu yang tadi permasalahan pertama, itu nggak batal karena rasa. Iya, rasa nggak batal. Yang batal itu kalau zat. Odolnya ditelan batal. Awadoa fihi syai'an amdan wabtala'ahu nasiyan fala. Atau dia letakkan sesuatu di dalam mulutnya sengaja. Tuh, dia sengaja. Dia naruh sesuatu ke dalam mulutnya. Tuh ya. Sesuatu ke dalam mulutnya, sengaja naruhnya. Ya, apanya kira-kira? Mau nembak mimis gitu ya. Dimasukin di situ tuh. Tuh ya. Dia lupa. Dia telan. Tuh, saking kelamaan mau nembak enggak ada burung itu ya. Kelupaan, ya. Lupa tuh. Itu enggak batal kalau gitu. Enggak batal. Ya. Wala yuftiru biwusuli syai'in ila batini qasobati anfin hatta yujawiza muntahal khayshumi wa huwa aqsal anfi. Tidak batal juga dengan sampainya sesuatu ke bagian dalam batang hidung hingga melampaui muntahal khayshum. Tuh ya. Sehingga melampaui akhir rongga hidung, wahwa aqsal anfi, yaitu bagian dalam hidung. Ya. Maka itu tidak batal, ya. Jadi tidak batal dengan sampainya sesuatu ila batini ke dalam rongga hidung. Ya, hatta yujawiza muntahal khayshum. Sehingga melampaui batas ini. Ya. Nah, itu enggak batal. Batang hidung. Batang hidung kan ya. Ini.
batang hidung. Kalau masuk sesuatu ke sini nggak batal belum. Tapi kalau sampai melewati, ini kadang kan orang kalau nyirup air tuh sampai ke sini. Ini kalau melewati, ini bisa batal. Tapi kalau nggak lewatin, masih batang hidungnya, ini nggak batal. Ya. Wala yuftiru biriqin tahirin sarfin ay khalisin ibtala'ahu min ma'danihi wa huwa jami'ul fami walau ba'da jami' alal asahi. Tidak batal juga dengan menelan air liur yang suci, yang bersih, yang ia telan dari sumbernya. Wa huwa jami'ul fami, yaitu seluruh mulut. Walau ba'da jam'ihi, meskipun setelah dia kumpulkan. Air liur dia telan nggak batal. Walaupun dia kumpulin itu air liur di mulut. Dia kumpulin itu ya, sampai tuh banyak dikumpulin. Dia telan lagi agak batal. Ini orang akal bulus, haus banget ini. Dia diam aja. Lo kenapa diam aja? Lagi ngumpulin air liur. Ya, haus banget. Ditelan lagi, nggak batal. Tapi kalau air liur yang sudah netes kemari, ditelan lagi, itu yang batal. Sudah keluar. Kalau masih dalam kumpulan mulut, nggak batal. Ya. Wa in kana binahwi mustokan. Meskipun di dalamnya terdapat mustokan. Mustokan itu sejenis makanan yang karet, ya, pakai permen karet, tapi yang nggak ada rasanya, nggak ada rasanya, itu juga sama nggak batal, karena nggak ada rasanya. Berbeda kalau permen karet yang ada rasanya, kan ada rasanya tuh, ketelan sama air liur, itu batal. Jadi kalau air liurnya murni, ketelan nggak batal. Tapi kalau air liurnya sudah bercampur permen, batal. Kayak permen karet. Permen karet kan nggak ditelan, dia cuma rasanya doang. Rasanya doang. Itu kan bercampur air liur. Ya. Makanya yang membuat orang jadi enak, kenapa ya? Karena rasa itu bercampur dengan air liur. Sehingga air liurnya berubah. Masuk ke dalam tubuh, ya itu batal. Tapi kalau permen karetnya yang tidak ada rasanya, semacam mustokan, nah itu nggak batal juga. Karena nggak ada rasa. Air liurnya murni dia. Amalawi betala ariqan ijtama'a bila fi'lin fala yadurru qat'an. Kalau dia nelen air liur yang ia kumpulkan dengan tiada ia perbuat sendiri, ya, fala yadurru qat'an, maka tidak mengapa. Jadi kalau ngumpulin air liur tuh sendiri tuh, itu nggak mengapa tuh. Wa kharaja bi tahiri al mutanajjisu bi nahwi damil lasati fayuftiru bi ibtila'ihi wa insofa. Keluar dengan kata-kata air liur yang suci, air liur yang bercampur najis, seperti bercampur darah dari gusinya, maka batal dengan ditelan. Kalau air liurnya, biasanya orang ada suka gusinya berdarah. Gusinya berdarah, air liur bercampur darah, dia telan, itu batal. Jadi hati-hati kalau dia habis cabut gigi, pastikan bahwasanya air liurnya, darahnya sudah berhenti. Kalau darahnya masih keluar, jangan nelen air liur yang bercampur dengan darah. Itu bisa batal. Bisa batal. Walam yabqa fihi asarun mutlaqan, meskipun enggak ada bekasnya. Ya,
karena bercampur. Li'annau lamma haruma ibtila'u li tanajusihi sara bimanzilati ainin ajnabiyatin. Karena manakala haram menelan air liur karena bercampur najis, maka hukumnya menjadi zat yang lain. Jadi air liur yang murni ditelan tidak batal. Tapi kalau air liur sudah bercampur najis, hukumnya bukan air liur lagi. Tapi barang yang kena najis. Kalau barang yang terkena najis dihukumkan ajnabiyah. Itu barang lain. Sehingga kalau ditelan bisa batal. Qala syekhuna wa yazharul afu amman ibtuliya bidami lasatihi bihaitsu la yumkinu ihtirazu anhu. Nampak dimaaf orang yang terkena penyakit bidami lasatihi karena darah gusinya. Bihaitsu la yumkinuhu di mana ia tidak mungkin bisa menjaganya. Kalau yang memang dia nggak bisa dijaga itu keluar terus. Nah, kalau keluar terus dia nggak bisa jaga. Waduh, ini keluar terus ini. Keluar lepein keluar. Ya, dia udah tambel masih keluar juga. Ada aja tuh air liurnya ketika dibuang. Nah, yang udah begini andai kata dia susah mengendalikannya atau ada air liur yang ketelan itu dimaaf. Karena susah. Dalam keadaan darurat diperbolehkan. Ya. Summa qala wa qala ba'dhum man ibtala'ahu al-mubtala bih wallahu a'lam bis-shawab. Bacaannya wa alamatu sidqihi.
La haula wala haula. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu sidqihi fi zalika an la yaskuna ilaiha wa la yatma'inna biha fi halati wujudiha wa la yatazalzalu wa la yattaribu inda faqdiha wa tashawwushiha. Tanda benarnya tawakal seseorang, ya, ia tidak merasa tenang kepadanya dan tidak merasa nyaman fi halati wujudiha, baik di saat ada, dan tidak merasa goncang ketika tidak adanya. Ya. Jadi syarat tawakal itu bukanlah syarat orang yang tawakal bahwa dia itu tidak melakukan asbab-asbab dari dunia. Ya. Seperti orang sakit. Orang sakit bukan berarti dia harus tawakal sehingga dia tidak melakukan penyebab-penyebab untuk kesembuhannya. Memang orang sakit sembuh itu Allah yang menyembuhkan. Tapi ketika dia dalam kondisi sakit, dia berobat. Nah, berobat itu merupakan sebagai sebab agar ia bisa menjadi sembuh. Jadi yang namanya tawakal nggak harus dia mengosongkan dari sebab, nggak harus. Kita harus tawakal, ya. Walaupun sakit, ya, walaupun sakit. Jadi nggak usah berobat, nggak usah berobat. Kalau ngebet, biarin aja tahan. Itu nggak begitu. Tetap sakit, tawakal. Kalau berobat tidak menghilangkan status tawakal seseorang. Karena dia hanya sebagai sebab. Sebagai sebab. Bahkan orang yang bertawakal masih terikat dengan sebab. Masih terikat dengan sebab. Tapi dia tetap berpegang kepada Allah Ta'ala. Berpegang kepada Allah Ta'ala. Dia berikat. Anda tawakal, siap. Saya sudah tawakal. Nah, kalau sudah tawakal, terikat dengan sebab. Itu ya. Waktunya makan, makan. Itu ya. Waktunya makan, makan. Waktunya kerja, kerja. Itu terikat dengan asbab. Itu ya, dengan asbab. Tapi dia tetap berpegang kepada Allah. Orang sakit, waktunya berobat berobat. Gitu ya. Tapi tetap dia
Ya, tawakal kepada Anda tawakal enggak ketika berobat? Ya, saya mah sudah berobat, saya minum ini, selebihnya saya mah tawakal sama Allah dah. Yang menyembuhkan Allah. Terus saya cuma berobat doang. Nah, itu tawakal benar. Ya. Kemudian dia makan. Terus kita makan dari mana nih? Ya, makan dari mana? Tawakal sama Allah. Tuh, tawakal sama Allah. Ada yang nganterin makanan, jangan ditolak. Oh maaf, saya sudah tawakal sama Allah, jadi saya tidak terima makanan dari Anda. Ini salah namanya. Itu ada jalan, ada sebab bahwa ente akan dapat makan dari itu. Jangan ditolak. Terima, alhamdulillah. Tapi tetap berpegang kepada Allah. Tuh, ya. Nyari kerjaan, tawakal, nyari kerjaan tawakal. Tuh, ya. Nyari kerjaan tawakal. Nah, kalau sudah kerjaan, nggak dapat juga. Udah muter sono, aduh saya sudah capek nyari kerjaan, nggak dapat juga. Gimana makan ya? Anak bini, tawakal aja sama Allah. Ya dah, tawakal. Gitu, ya. Nah, ada yang ngajakin kerjaan, nanti mau gak nih? Jadi kuli. Gitu ya. Ya nggak apa-apa dah, terima itu sebab. Ya, tetap tapi tawakal kepada Allah tetap harus dijalani. Begitu, tetap harus dijalani. Jadi itu bukan berarti menghilangkan ketawakalan seseorang. Yang penting dia berpegang teguh kepada Allah, prinsipnya itu. Nah, makanya apa tandanya bahwa dia benar-benar tawakal? Dia nggak tenang, dia nggak merasa biasa saja. La yaskuna ilaiha, dia nggak merasa tenang kepada eh, sebab itu, dan dia tidak nyaman adanya, dan dia nggak merasa goncang. Dia biasa aja. Andai kata nggak dapat kerjaan, biasa aja. Andai kata dapat kerjaan, berharap kepada Allah. Ya. Andai kata dapat obat, berharap hanya kepada Allah. Andai kata nggak dapat obat, dia tetap tidak goncang. Aduh gimana ya nggak ada obatnya nih? Enggak, karena saya sudah pasrahkan diri saya kepada Allah. Udah. Jadi ketika asbab itu ada, ya, dia lebih nyaman kepada Allah, bukan kepada asbabnya. Andai kata asbab itu tidak ada, dia nggak merasa goncang. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan kepada Allah. Atau tawakal gitu. Ya. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan dia dapat, dia tidak nyaman, artinya dia tidak tenang dengan adanya itu, dia lebih tenang kepada Allah. Andai kata enggak ada, dia tetap tidak goncang dirinya, dia sudah pasrah kepada Allah. Begitu. Ada obat, dia lebih pasrah kepada Allah. Obat mah tetap saya minum. Gitu ya. Enggak ada obat, ya saya sudah pasrahkan diri saya kepada Allah. Gitu ya. Karena yang menyembuhkan pasti Allah. Udah, itu tawakal begitu. Jadi bukan berarti tawakal itu dia nggak mau ada ikhtiar, tetap ada ikhtiar juga. Ya. Waqad yakunu abdu mutajarridan an asbabid dunya wa huwa ghairu mutawakkilin. Nah, waqad yakunul abdu mutajarridan an asbabid dunya. Terkadang juga ada seorang hamba yang mengosongkan dari sebab-sebab dunia. Ya. Walaupun ada juga orang yang masih bergantung dengan sebab-sebab dunia. Nggak mau bergantung sama dunia, nggak mau. Nggak mau bergantung sama dunia. Ada juga yang kayak gitu. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih, andai kata ada orang sakit, dia tidak mau minum obat, jangan diomelin. Karena tingkat ketawakalan dia sudah hadir di situ. Biarin. Kenapa? Sebab orang yang seperti itu kalau udah tingkat ketawakalan tinggi, ame obat lupa. Tuh, ya ame obat lupa.
biarin jangan itu. Kadang ada juga yang dia udah kosongkan, ya, urusan-urusan sebab duniawi itu dihilangin. Ada yang kayak gitu juga. Ya. Ada yang kayak gitu. Apalagi kalau ada orang lagi makan, nggak nafsu. Itu ya. Itu kalau dia lagi sakit, nggak nafsu makan, itu juga jangan dipaksa. Iya. Oh ya makan ya jangan. Gitu. Karena kondisi tubuh di dalam terkadang kita nggak tahu apakah dia itu menolak atau enggak. Bagaimanapun juga Allah nggak akan melepas membiarkan hambanya tidak memberikan makan. Gitu. Cuman lihat kondisi-kondisi tertentu. Itu dalam medis, dalam kesehatan juga di mana tubuh tidak menerima, ya itu juga jangan dipaksa. Malah nanti bisa ada hal yang membuat jadi bermasalah di dalam tubuh. Biarin aja, Allah yang ngasih rezeki makan. Nanti ketika ada waktunya mulai nyaman, itu baru bisa menerima makanan. Begitu. Wahwa ghairu mutawakkilin mahmakana muta'alliqan bil asbabi wa multafitan ilal khalqi wa tami'an fihim. Orang tidak disebut tawakal manakala dia bergantung dengan asbab. Dia nggak disebut tawakal kalau hidupnya masih bergantung dengan asbab. Asbabnya orang sakit dengan asbabnya orang sembuh dengan obat. Ya, asbabnya orang sembuh dengan obat. Asbabnya orang mati dengan terbunuh. Ya. Asbabnya orang sakit dengan makan ini, itu sebab. Tuh ya. Ya. Nah, orang tidak disebut sebagai tawakal manakala masih bergantung kepada sebab. Saya sakit, obatnya apa ya? Kalau masih bergantung kepada itu belum tawakal. Ya, nggak disebut tawakal kalau masih bergantung kepada sebab. Ya. Bukan, ingat ya, kalau masih murni bergantung kepada sebab sehingga lupa kepada Allah, itu bukan tawakal namanya. Wa multafitan ilal khalqi, menoleh kepada makhluk. Dia lebih lihat kepada dokter ini, pada tabib ini. Tuh. Ya. Wa tami'an fi, berharap dengan dokter ini, berharap dengan tabib ini. Sepenuhnya kepada itu. Itu orang bukan tawakal namanya. Ya. Jadi tawakal hatinya tetap kepada Allah, tapi ikhtiarnya dia tidak berhenti. Boleh dia berikhtiar, silakan. Tapi hati jangan kosong. Kalau dia berikhtiar, hatinya kepada ikhtiar itu, maka itu tidak disebut orang yang tawakal. Jadi yang penting utama atau tawakal hatinya. Summa annal asbaba ala qismain. Sebab itu ada dua bagian. Dunyawiyatin, diniyatin wa dunyawiyah. Ada dari sisi agama, ada dari sisi dunia. Fal asbabud diniyatu, asbab-asbab dari agama, mislul ulumin nafi'ati wal a'mali sholihati allati la budda minha. Fala budda li kulli muslimin min iqamati tilkal asbabi wal amali biha ma'al i'timadi 'ala Allah dunaha. Nah, asbab-asbab agama adalah memiliki ilmu yang manfaat, mencari ilmu yang manfaat, dan beramal soleh yang mau tidak mau dilakukan. Maka setiap muslim, ya, dia mau tidak mau mendirikan asbab itu dan beramal dengannya serta berpegang kepada Allah, tidak kepada lainnya. Nah, asbab-asbab diniyah, kita hidup sudah Allah atur hidup kita. Masuk neraka, masuk surga, sudah Allah atur. Ya, maka bagaimana tawakal kita? Tawakal kita adalah boleh berpegang dengan sebab.
Tuh ya. Nah, sebabnya ada dua, ada sebab agama, ada sebab duniawiyah. Ya. Sebab agama terkait dengan nuntut ilmu ya, dan mengamalkan amal yang soleh. Kalau orang bilang, bukankah hidup kita sudah Allah tentukan masuk neraka dan masuk surga? Iya. Lalu kenapa ente pakai ngaji? Kenapa ente pakai beramal ibadah? Toh juga Allah sudah tentukan. Kenapa nggak tawakal aja? Itu. Nah, tetap kita dituntut untuk ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Itu merupakan asbab. Asbab supaya saya ya mendapatkan jalan ridho Allah dimasukkan ke dalam surga. Saya harus ngaji, nuntut ilmu dan beramal soleh. Nah yang begini harus fala budda likulli muslimin min iqamati tilkal asbab wal amal. Ini harus dilakukan. Jangan pasrah. Ya. Buat apa ente sholat, buat apa ente ngaji, kalau sudah ditentukan tawakal aja udah. Oh enggak. Asbab dari segi agama ini wajib. Ikhtiar, wajib berusaha. Wajib. Wa ammal asbabud dunyawiyah. Adapun asbab-asbab dunia fakal hirafi wasinaati wasairi ma yatasabbabu bihin nasu litahsili ma'asyihim wa hazil asbabu la yajuzu lil insani tarku ma yahtaju ilaihi minha wa la yastaghni anhu illa in kana ajizan la yastati'u sa'yu wal harakatu. Nah, asbab-asbab dunia. Jadi ada asbab akhirat, dunia, agama, ada asbab dunia. Asbab dunia apa? Seperti kerjaan, ya, wasinaat berkarya, dan semua yang menyebabkan seseorang untuk bisa menghasilkan ya, kehidupan di dunianya. Ya, bekerja, nah, itu bekerja tuh. Ya. Wahazil asbab, dan asbab ini tidak boleh seseorang meninggalkan yang ia butuhkan. Dia jangan ninggalin. Kalau ada yang bisa dia lakukan untuk dia kerja, kerjain. Jangan jadi orang yang pasrah tapi dia tidak mau berusaha untuk mempertahankan dalam kehidupan dunianya. Jangan. Ada peluang untuk ikhtiar, kerjakan. Wala yastaghni anhu, dan dia jangan merasa cukup. Gitu ya. Illa in kana ajizan, kecuali kalau dia sudah tidak mampu. Ya, boro-boro saya mau kerja, jalan aja saya kagak bisa. Itu, boro-boro saya mau kerja, udah dah. Saya tawakal aja sama Allah. Apa-apa. Itu. Ya tawakal sama Allah. Ya. Nggak mampu berusaha, nggak mampu bergerak. Nah, itu boleh. Tapi ketika dia ada mampu berusaha, mampu bergerak, lakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Jangan pasrah bergantung. Ya. Selagi dia masih bisa, ya dapat seceng, dapat goceng, yang penting ada ikhtiarnya dah saya. Oh deh, gitu ya. Yang penting ini yang bisa saya lakukan. Jualan nggak untung, biarin dah. Emang semuanya udah Allah atur. Ada ikhtiar juga dilakukan. Ya. Au kana mimman uqima fi zalika min ibadillahi ahlul ma'rifati wal yakin. Atau dia tergolong orang yang ditempatkan dari hamba Allah ahlul ma'rifah dan ahlul yakin. Dia memang udah ahlul yakin, ahlul ma'rifat, dia memang udah mata batinnya udah jelas banget. Begitu. Nah, itu lain kalau itu pengecualian orang yang seperti itu. Ya. Wa ala kulli halin, bagaimanapun juga, falaisa yajuzu lil insani an yatrukas sababa li ma'asyil ladzi la budda lahu minhu. Maka mau tidak mau seseorang tidak boleh meninggalkan sebab
untuk pencaharian hidupnya yang mau tidak mau dia lakukan. Illa in kana ajizan, kecuali kalau dia lemah. Ya. Jadi Habib Abdul Al-Haddad, seorang ulama sufi ini, tetap penekanan ikhtiar harus ada. Jangan pasrah begitu aja, bertawakal. Ada ikhtiar, lakukan. Yang penting kita jangan bergantung kepada ikhtiarnya, tapi bergantung kepada Allahnya. Itu jalanin udah. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga. Memang sudah Allah. Saya sudah pasrahkan diri saya kepada Allah. Yang salah adalah kita ada peluang dapat, tapi hidup kita tawakalin kepada Allah. Nah, nanti ada peluang, kenapa nggak mau cari? Gitu. Kenapa nggak mau ikhtiar usaha? Gitu. Bukan tawakal dalam artian seperti itu. Dia nggak ada usaha juga, tapi hatinya tetap pada Allah. Au mimman uqima fi tajdidi min ahli, atau memang tergolong orang yang ditempatkan untuk mengosongkan dari ahlinya. Wa yahrumu 'alal insani an yakuna 'anil iktisabi. Haram seseorang duduk meninggalkan usaha. Allazi yaqdiru alai, yang ia mampu atasnya. Haram tuh, dia nggak mau usaha. Punya anak butuh makan, bini butuh makan. Dia nggak ada usaha tuh. Ya, dibilangin ada kerjaan no, ada yang nawarin, kenapa nggak mau kerja? Udah tawakal aja dah. Haram hukumnya begitu. Ya. Padahal dia mampu. Dia mampu. Yang lebih parah lagi, dia malah berharap. Ya, minta-minta dari orang. Pergi orang-orang pada ngasih. Nah, itu tuh. Wa yahtaju ilahi. Dan dia, padahal dia butuh itu. Dia butuh. Butuh makan. Wa yatruku nafsahu wa iyalahu dia'an. Dia meninggalkan dirinya, keluarganya sia-sia. Yas'alu nasa, minta-minta kepada orang, wa yatashawwafuna ila ma baina aidihim, dan berharap kepada apa yang ada di hadapan orang-orang. Tuh dia biarin tuh dirinya, keluarganya minta-minta sama orang. Nah, itu hukumnya haram tuh yang begitu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi bersabda, kafa bil mar'i isman an yudhayyi'a man ya'ulu. Cukuplah seseorang itu berdosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung nafkah. Dosa tuh. Kalau kita punya keluarga, kita abaikan anak kita, keluarga kita, ya, dia hingga akhir dia minta-minta, hukumnya haram. Ya, jadi permasalahan di dalam tawakal, khusus dalam masalah rezeki, bukan berarti dia itu meninggalkan asbab usaha. Tetap jalanin yang dia mampu ya. Yang penting ukurannya dia mampu. Ya, apa yang bisa dia kerjakan, kerjakan. Walaupun dia cuma jualan minyak wangi. Ya, masalah lakunya berapa terserah dah. Walaupun dia cuma jualan itu. Ya, walaupun dia cuma jualan plastik. Yang penting ada ikhtiarnya yang dia lakukan. Gitu. Intinya gini, ada wadah untuk bisa mencukupi kehidupannya. Ada wadah, ada peluang untuk bisa mencukupi kehidupannya di situ. Kalau dia nggak punya, ini orang nggak kerja, terus. Tapi anak bininya cukup makan, nggak ada masalah. Ya itu nggak masalah ya. Ini yang jadi masalah, dia butuh, tapi dia nggak mau ada ikhtiar, atau yang jadi masalah. Ya, dia butuh, dia nggak mau ikhtiar. Itu tergantung perempuannya. Kalau nganggap itu sebagai utang jadi. Itu tergantung ceweknya, bininya. Hah? Iya. Ini saya kerja, yang wajib kasih nafkah bapak. Tapi yang nyari duit saya. Pengutang ya. Gitu ya. Gitu. Jadi gimana bininya? Kalau itu menganggap sebagai hutang, ya tinggal dihitung aja.
gitu ya. Dihitung. Kalau nggak bayar pakai androk ya. Intinya terpenuhi kehidupannya. Mau dari siapa? Ya tinggal kembali kepada si istri. Istrinya ridho, kalau ada ridho, ikhlas, pahala besar. Tapi kalau dia menjadikan itu sebagai hutang, nggak dosa. Ada hukum, nggak dosa, silakan. Tinggal perhitungan aja. Gitu, ya. Tinggal perhitungan. Tertanah yang di depan, kalau laku saya bayar. Iya perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Amal hubbillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa na'udzu bi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Zidna 'ilman nafi'an walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.